Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk mengaturkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, like, ataupun share semua video di channel Suara Cita Edukasi. Hai SCI Mates, selamat datang di program Terpantul. Kenapa saya memilih kata terpantul? Karena kata terpantul itu, kata lainnya adalah menjelma. Dan menjelma itu sendiri memiliki arti lahir kembali menjadi manusia. Untuk episode pertama ini, saya memberikan judul Saya Malu Punya Anak Lamban, aka anak bodoh. Pembahasan nomor 1. Fenomena emak-emak resah. Anake sampean piye ke Holis, pinter apa ora? Delok anakku pinter. Duh, jok ngentengno jeng. Anakku Holis juara 1. Halah. Tentu saja hal ini tidak terjadi kepada semua emak-emak. Tapi kebanyakan pada waktu pengambilan raport anak, banyak emak-emak yang sangat kecewa jika anaknya tidak berprestasi di kelas. Bagaimana kita melihat fenomena ini? Dalam banyak budaya, prestasi akademik itu sangat dihargai melebihi dari emotional quotient ataupun spiritual quotient. Dan banyak dari kita berpikir kepintaran itu indikatornya secara akademik. Kalau dia pintar matematika, anak itu pasti yang paling terpintar. Apakah hal itu demikian? Pembahasan kedua, mengenali kecerdasan anak. Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor di Harvard University, mengembangkan teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk pada tahun 1983. Menurut teori ini, kecerdasan tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis yang berbeda. Berikut adalah 8 jenis kecerdasan yang diidentifikasi oleh Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan ini biasanya mahir dalam menulis, berbicara, dan mempelajari bahasa baru. Contoh, penulis, penyair, pengacara, dan jurnalis. Kedua, kecerdasan logis, matematis, atau logical mathematical intelligence, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, memecahkan masalah matematis, dan memahami hubungan sebab akibat. Orang dengan kecerdasan ini cenderung tertarik pada angka dan pola. Contoh, ilmuwan, insinyur, matematikawan, dan programmer. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Kemampuan untuk berpikir dalam gambar dan visualisasi. Orang dengan kecerdasan ini biasanya baik dalam membaca peta, merancang bangunan, dan memvisualisasikan objek dalam ruang. Contoh, arsitek, seniman, perancang grafis, dan pilot.
Keempat, kecerdasan kinestetik, jasmani, atau bodily kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh secara terampil dan koordinasi fisik yang baik. Orang dengan kecerdasan ini sering unggul dalam aktivitas fisik dan tangan. Contoh, atlet, penari, aktor, dan ahli bedah. Kelima, kecerdasan musikal atau musical intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan menghargai musik. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap ritme, nada, dan melodi. Contoh, musisi, komposer, penyanyi, dan konduktor. Keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini pandai berkomunikasi dan empati. Contoh, guru, psikolog, konselor, dan pemimpin. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi. Contoh, filsuf, penulis, dan psikolog. Kedelapan, kecerdasan naturalis atau naturalistic intelligence, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna, dan fenomena alam. Orang dengan kecerdasan ini sering memiliki apresiasi yang tinggi terhadap alam. Contoh, biolog, petani, konservasionis, dan ahli lingkungan. Gardner percaya bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari kecerdasan-kecerdasan ini yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan dunia. Teori ini telah digunakan untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan beragam, yang menghargai berbagai jenis kecerdasan dan potensi individu. Kesimpulan, anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa untuk kita. Kenalilah mereka seperti kita mengenali diri kita sendiri. Mereka adalah makhluk yang unik dan berbeda dari kita. Biarkan mereka menjadi manusia seutuhnya tanpa dibebani dengan ego kita. Semoga bermanfaat. Bagi emak-emak yang merasa tayangan ini bermanfaat, mohon di-share sehingga banyak emak-emak yang tahu bagaimana mengenali anak mereka sendiri. Thank you.